Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akang teteh sekalian ya, semoga pertemuan hari ini menjadi wasilah yang kemudian membuat kita dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan, diluaskan rezekinya dalam keberkahan, dipertemukan dengan orang-orang terbaik, soleh-solehah dalam kehidupan kita, sehingga saling mencari ketika nanti masing-masing berkumpul di jannahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga tiap kesempitan kehidupan kita membuat kita tetap pada keteguhan integritas diri kita untuk senantiasa berbuat jujur. Walaupun kita punya banyak kesempatan untuk barangkali mengambil keuntungan dari situasi, ya. Meni kosong jalan di parapatan, tapi masih berem, hajar weh ya. Tapi mudah-mudahan itu tuh ngasih integritas di diri kita. Baiklah ngan 10.000 ieu da moal apaleun. Jangan, kembalikan. Eta laptop saha? Kembalikan ya. Mudah-mudahan semua hal-hal baik dalam kehidupan kita menjadikan kita juga punya memori yang baik. Alhamdulillah. Pertemuan ke-9. Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan malam hari ini juga di sesi nanti insya Allah abis Isya kita akan banyak simulasi ya Akang Teteh. Mungkin Akang Teteh akan yang bersama bestinya, kita akan diskusi dengan bestinya. Yang belum punya, ngobrol sama orang-orang yang bukan bestinya ya, kenalan lagi. Kita akan share terkait ini karena memori yang baik ternyata menghasilkan persepsi yang baik terkait kehidupan. Memori yang baik akan menghasilkan persepsi yang baik tentang kehidupan. Persepsi yang baik. Belum tentu kehidupannya baik, kan gitu ya. Belum tentu kehidupannya baik di mata orang, tapi kemudian persepsi kitanya akan baik. Kalau persepsi kita baik, kita tuh otomatis akan punya banyak alternatif terkait dengan apapun yang sedang kita hadapi. Gitu ya. Contoh ini makan teteh. Kalau kita mudah dan sering dan juga senang mengupayakan untuk mengakses memori atau ingatan-ingatan baik, maka kejadian apapun saat ini yang dipersepsi orang lain mah tidak baik-baik aja, buat kita mah baik. Lagi mau pergi, baru mau ngeluarin motor, hujan. Ya Allah, atuh ya Allah, kan gitu ya. Aku temani mau pergi gitu kan. Tapi kalau mudah mengakses memori baik, persepsi terkait hujan itu jadi baik. Alhamdulillah. Supaya enggak keeng cigana teh aku teh. Untung masih ada jas hujan kan gitu ya. Jadi punya alternatif tuh. Untung masih ada jas hujan, dia jas hujan. Pas udah pakai jas hujan, udah hanet, pas ngeluarkan raat, mencerang, panas, astagfirullah. Jika nama Allah ingin aku sauna, supaya kemudian lebih langsing, kan gitu ya. Ya Allah ampun, makasih atas sinyalmu ini mengingatkan lemakku mungkin lebih banyak dari amalku ya Allah. Astagfirullah. Udah pernah ditimbang lemak belum Akang Teteh? Ada timbangannya ya, jadi kita ditimbang tuh bukan cuma berat badan, tapi massa otot, massa lemak, dan Cina tuh lagi bangun nanti massa dosa insya Allah. Jadi pas kita ditimbang teh apalun ya seberapa banyak dosa dan seberapa pantaskah kau untuk kutunggu di timbangan eta teh. Oh Masya Allah, tabarakallah ya, secanggih itu. Nah di Indonesia mungkin dijogetkeun gitu teh. Nggak jadi alat tapi dijogetkeun. Nu penting mah joget di kita mah. Ya, uji cobanya di kita. Dijualnya di luar negeri. Memori baik ini aku jadi ingat pertanyaan minggu lalu ya, dari teh siapa kalau nggak salah ya, si teteh ini teh siapa namanya, teh Aruni ya. Kenapa ya kok aku malah menemukan bukti dari stereotip yang ada. Jadi kalau Akang Teteh ingat bahasan kita minggu lalu, kita bahas soal prototype, stereotip gitu ya. Stereotip teh kesimpulan yang membuat kita nganggap semua hal tuh kayak gitu. Lalaki mah emang gitu. Nah itu tuh stereotip berarti gitu ya. Awewe mah emang juga gitu.
Kayak gitu tah. Makanya aku suka bilang ke cewek-cewek yang, pokoknya cewek-cewek yang punya stereotip tentang laki-laki, aku suka bilang ke cewek-cewek kayak gini, iya teh, demi Allah, makanya aku mah nggak mau nikah sama laki-laki teh karena itu. Ya, tiap kali ada yang stereotip, laki-laki mah gitu, orang sih susah lah ngomong sama orang psikologi mah. Nah itu tuh namanya stereotip. Kita menggeneralisir bahwa lelaki seperti itu. Makanya dulu itu ada lagu dangdut yang mencoba untuk memecahkan stereotip. Tidak semua, kata apanya? Mungkin kita beda generasi ya. Allah ya Karim. Nah, tapi kenapa tiap kali punya stereotip, punya anggapan tentang seseorang dalam kelompok tertentu, kok terwujud gitu ya? Ayo mau balik ya jigana ya. Orang kieu ini emang semua balik ya. Biasa nama nu kieu teu balik. Terus bener kenyataan. Kenapa seperti itu? Ada apa? Nah, nanti apa hubungannya dengan memori baik? Nanti kita akan bahas ya. Ada apa nih seperti ini? Kok aku malah menemukan hal yang sama? Misal nih contoh, aku udah masukin contohnya di sini. Kenapa ya lelaki itu cenderung selingkuh? Ini pertanyaannya, ini pernyataan yang stereotip bukan menurut akang-akang dan teteh-teteh? Stereotip bukan? Atau memang Kang emang bener Kang lelaki masuk selingkuh gitu? Kan pertanyaannya gini teh Kang, ayo lelaki selingkuhna jeung saha? Mana jeung lelaki deui? Enggak nyampe 7% lah sama laki-laki lagi ya, naudzubillah ya. Tapi kan kalaupun selingkuh kan pasti sama perempuan juga. Jelasnya sampai sini ya. Maka perselingkuhan terjadi itu pasti mutual dua arah. Nah, kalimat ini contoh-contoh kalimat stereotip, anggapan bahwa laki-laki itu selingkuh. Nah, menariknya tiap kali si teteh-teteh ini punya keyakinan seperti ini, maka itulah yang kemudian terjadi. Nah, ada apa? Itu kan gitu ya. Kang, kenapa sih aku tuh suka takut banget dapat relasi yang toksik gitu, yang nggak baik, atau aku takut banget, aku tuh udah trauma banget Kang di ghosting sama orang gitu ya. Buat ikhwan yang laki-laki, Kang aku tuh udah pokoknya udah kebal dari penolakan. Sekarang mah udah ngobrol dulu chat dulu udah pastilah ditolak. Sok naon enak alasanna nolakna sok. Udah punya list lain, alasanna lain. Sok tolak abi tolak. Gitu. Karena udah saking di mindsetnya udah ada itu, dan apa yang terjadi? Ya memang penolakan yang terjadi. Kok bisa seperti itu ya? Ada apa? Nah, di pertemuan ini pengen aku jelasin lebih lanjut. Ada apa? Mekanisme atau dinamika psikologisnya seperti apa di malam ini? Atau kemudian yang lebih sosial atau struktural ya, kenapa orang miskin itu cenderung bodoh? Dia kenapa susah banget untuk bisa keluar dari jurang kemiskinan itu kunaon? Ya. Ada seorang guru waktu itu, udahlah jangan lagi nerima orang-orang dari situ gitu ya. Jadi akang teteh perlu tahu ya, dulu aku teh tinggal di daerah Pasir Koja, di Gang Haji Idrus namanya. Nah, ada sebuah masjid namanya Masjid, jadi lupa ya, Anhariyah. Masjid Anhariyah dekat sama Masjid Al-Fat, tempat kakek aku suka ke masjid itu ke situ. Nah, aku teh dulu tinggalnya di sebelah selatan, kidul. Orang kidul sama orang kaler. Orang kaler mah lebih rapih tata rumahnya, cenderung lebih berada lah kehidupannya, walaupun sama-sama anak gang. Nah, aku mah di daerah kidul, yang kumuh, orang yang ada tanah kosong bikin rumah geningan. Kayak gitu tuh. Nah, jadi suka ada stereotip atau stigma bahwa orang kidul mah perilakunya teh pasti gitu, nggak bersih, cara lutak, ngomongnya kasar ya gitu ya. Jadi kalau batuk-batuk tuh suara mulai seraknya tuh serak-serak calutak teh gini kan. Ngomongnya tuh celutukannya tuh yang menyakitkan. Nah, tiap kali ngaji di Anhariyah itu, si ustadz-ustadznya tuh udah punya frame. Nah, kebetulan aku bagian dari orang-orang kidul yang berangkat dari selatan. Nah, si guru ini bilang kayak gini, bilangnya mah positif, tapi tersirat menyiratkan bahwa, tumben ya ada orang kidul tapi pinter, cina gitu. Waktu itu teh lagi ngaji terkait dengan tajwid. Kan dulu mah menghafal tajwidnya nggak dibaca tapi dinyanyikan ya, ari patokan idhar di mana-mana nun mati atana pitanwin mayunan salah sahijina huruf idhar anu genep nyaeta hamzah ha ain ha gin jeung kho kan gitu. Nah pinter ieu mah bisaan hafalan gitu. Tumben orang kidul mah. Nah, walaupun itu statementnya positif, tapi ketahuan kan, tersirat bahwa ada mindset bahwa orang kidul mah kedul gitu.
Walaupun di bidang lain kita lebih positif ya karena kuat-kuat badannya. Jadi kalau ada 17-an main bola atau panjat pinang, itu mah juara lah. Nah, tapi itu teh namanya apa? Stereotip yang ternyata terbuktikan. Oh iya benar, ini masih orang kidul mah kieu tidak lebih pintar dan cerdas dan lebih rapih dan bersih daripada orang kaler. Nah, hal-hal itu teh sering nanti terjadi dalam kehidupan kita, Kang teh. Apalagi kemarin yang nanya itu ya, teteh-teteh yang nanya itu kan pendidik ya atau guru. Nah, nanti ada contoh di soal guru, tapi juga nanti di masyarakat juga kemudian banyak. Aku pengen ngingetin lagi terkait dengan kajian yang waktu pertama kali kita bahas, yaitu pengalaman sama ingatan, Akang teteh sekalian. Kita teh suka terdistorsi antara pengalaman dengan ingatan. Terdistorsi teh jadi suka salah. Jadi ngeblur dan kabur. Jadi mau ningali mah udah teka tingali weh. Mana nu bener, mana yang enggak teh udah enggak kelihatan jelas. Ya. Saking kaburnya itu, kita nggak bisa ngebedain mana pengalaman nyatanya, mana ingatan. Kalau Akang teteh ingat pertemuan pertama aku cerita tentang aku makan nasi goreng teh geningan. Makan nasi goreng yang ujungnya teh akhirnya teh ada 3 ekor anak kecoa jojogedan. Aku menikmati nasi gorengnya selama makan nasi goreng, tapi pas aku sikap si seladahnya, ayat 3 ekor anak kecoa jogedan. Ya, velocity. Hirup deh. Padahal sebelum ngelihat itu, aku menikmati makanan yang enak. Pengalaman makannya enak, betul ya? Pengalaman makannya enak, tapi ingatannya baik apa buruk? Nah gitu. Ya. Akang teteh datang ke masjid, menikmati kemudian kajiannya, nanti sajian kopinya gitu ya. Pas pulang, kemudian ternyata sendal pegat. Bete pisan aing mah hari ini, gitu ya. Sendal pegat terus ngelihat sendal orang lain asa bagus gitu ya. Ini jigana nggak ada yang punya nih. Tapi ingat tadi kajian di awal Kang Zen bilang, yuk jaga integritas kita. Walaupun ada kesempatan itu sendal saha gitu ya. Nggak diambil dan pulang teh dalam keadaan menyesal. Kira-kira orang ini mengingat malam itu kebaikannya, si pengalamannya, atau keburukannya. Nah, di pertemuan pertama dulu, aku pernah bilang kayak gini, alamiahnya kita akan mengingat sesuatu lebih negatif. Walaupun pengalamannya baik. Gitu. Gitu ya terus. Pokoknya, makanya kemudian di peribahasa atau proverb, Indonesian proverb atau peribahasa bahasa Indonesia mah, ada yang namanya, karena nila setitik, rusak susu, sebelah ngati ini. Karena pengalaman kita terdistorsi sama ingatan. Nasi goreng yang aku makan enak, cuman ngelihat cucunguk, anak cucunguk, cuman 2 atau 3 detik, hancur tuh pengalaman nikmat makan nasi goreng teh. Padahal bawa-bawa nikmatnya nasi goreng itu gara-gara si kecoa tadi. Jadi makin gurih, renyah, crispy gitu ya. Jadi hayang ya, yuk kita bikin menu baru ya. Kan gitu. Mungkin itu cocok jadi makanan bergizi gratis. Ya, kan cuma 0, berapa persen ya yang kayak gitu, makan sisanya mah sukses alhamdulillah ya. Gitu. Tuh astagfirullahaladzim, hati-hati hati-hati. Jadi ini ya. Nah, ini yang kemudian pengen aku ceritain ke Akang Teteh karena nanti ingatan kita tuh lebih negatif. Dan gini, pengalaman versus ingatan yang pertemuan pertama, kan ini ke-9 ya, kita malam mingguan deh. Fakta alamiahnya adalah apa? Yang pertama, ternyata kita teh nggak begitu punya banyak pengalaman, Kang teh. Sok, sebanyak apapun kita mengalami, pada akhirnya itu teh hilang di dalam ketidaksadaran kita. Namanya unconsciousness, boro-boro ingat. Apal apapun yang terjadi. Katakanlah gini, kita jalan, ketemu 5 orang. 1 orang yang kita ingat, 4-nya mah kita mikirnya nggak pernah ketemu bahkan sama sekali. Nah, itulah pikiran kita. Dimasukin nanti mekanisme psikologisnya namanya ke unconscious mind. Lama-lama dibuang memori itu. Sama kayak kita udah kepenuhan folder-folder, file-file, data-data di laptop kita, otomatis akan minta dihapus sendiri kan? Atau nawarin cloud kan? Ayo mau beli cloud nggak? Mau diaktifkan nggak cloudnya kan kayak gitu. Nah ini nih fakta alamiahnya. Ini alami kita nih. Kita nggak punya banyak pengalaman. Makanya menonton seolah-olah nama pengalaman. Gitu ya.
ngelihat orang lagi vlogging umroh, "Hai guys, kali ini aku mau umroh pakai Saudia business class. Yuk ikuti perjalananku yuk." Asal resep kita tehnya, asa ikut naik. Kita berada di Terminal 3, perpisahan dulu ya sama yang nganter. Dadah guys. Oh, jadi ikut sedih. Emosi itu kebangun. Gara-gara itu apa coba? Hormon dopamin muncul. Dopamin itu apa? Hormon yang kemudian ngasih reward sama kita. Kalau Akang Teteh melakukan sesuatu, otak kita teh akan ngasih sinyal, ngasih dopamin. Dan di situ kita jadi ngerasa udah pernah ke sana, udah pernah melakukannya. Tapi udah belum? Belum. Faktanya kita nggak punya banyak pengalaman. Nah beda sama kalau baca buku, Kang Teteh. Menonton dengan baca buku mah tidak membuat kita menghasilkan dopamin. Jadi Akang Teteh tidak akan terendam dopamin. Jadi mending mana? Nonton apa baca buku? Penelitian-penelitian terbaru sekarang 2 tahun terakhir baca buku. Karena kalau nonton mah memang betul sama-sama belajar, tapi gara-gara belajar itu kita ngerasa berhak untuk dapat hadiah, dopamin dikasih. Lalu tidak melakukan apa-apa dari hasil pembelajaran itu, nah itu bahaya. Ya, kalau baca buku mah tetap sesuatu harus terjadi. Ada yang nggak tuntas nih. Yang keluar apa? Oksitosin. Kita engage sama materi itu. Kita engage sama pelajaran itu. Nah itu yang penting. Makanya kenapa physical books, buku-buku fisik itu ternyata lebih berpengaruh dalam kehidupan kita dibanding tontonan. Ya, jadi udah jangan nonton lagi YouTube Al-Latif. Ya, untuk mengingat mah boleh ya, didengerin aja auditori, tapi kita jangan lupa mencatat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang menarik nih, fakta ilmiahnya gini, fakta alamiahnya kayak gini. Alaminya kita, sekalinya punya pengalaman, tadi yang nonjol itu pasti hal-hal negatifnya. Sok gini, Akang Teteh kalau kita ketemu sama teman kita, sahabat kita, atau keluarga kita, terus kita mencoba mengingat pengalaman-pengalaman kita. Kemarin seru pisan, iya seru pisan. Tapi lebarnya hanjakal, pasti ada hal negatif yang disebut. Kemarin asik banget ya waktu kita ke Pangandaran, iya tapi sayangnya ya kita tuh nggak kesini, tuh negatifnya yang disebut. Kita asik banget ya waktu jalan-jalan ke mall ini nonton ini, iya ya tapi sayangnya waktu itu kita nggak beli ini ya. Aduh waktu itu teh lebar bisa, harusnya sayang teh, selalu yang nonjol itu yang negatifnya. Namanya negativity salient. Kita tuh alamiah banget akan menonjolkan sesuatu yang negatif. Bahkan pengalaman kita indah, baik-baik aja. Ya Allah terima kasih sudah Engkau undang aku ke Ka'bah ya Allah. Tapi ya Allah, tapi deh gitu. Selalu itu, dan itu alami, Kang Teteh sekalian. Maka tugas kita selama malam mingguan ini adalah bukan cuma mengetahui dan nge-breakdown what is nature, apa naturalnya, what is universal, apa universalnya, tapi bagaimana kita ngajak ini supaya jadi fitrah. Paham ya? Kebayang sama sini ya Kang Teteh ya? Nanti malam ini kita akan lanjut tentang itu. Nah, terakhir nih, sebelum kita sholat isya dulu ya, nggak kerasa ya udah mau sholat isya lagi, alhamdulillah. Akibatnya gimana nih gara-gara ada fakta alamiah ini, Kang Teteh sekalian? Akibatnya apa? Kita nggak begitu punya pengalaman, dan sekalinya punya pengalaman, yang nonjolnya itu selalu hal-hal negatifnya, yang salientnya itu selalu hal-hal negatifnya. Akibatnya apa? Nah ini nih yang kanan. Ya, gara-gara kita nggak punya banyak pengalaman, maka fenomena yang terjadi akibat dari kita nggak banyak pengalaman adalah apa? Cocokologi. Muncul urang banyak gitu. Ya, kemarin aku mengkritik sebuah kebijakan pakai video. Ada yang komentar, mohon maaf kalau menurut saya mah, terus aku lihat menurut saya, terus aku cek akunnya, dia siapa? Ada yang nge-DM, emang Kang Sen udah turun ke lapangan ngelihat pendidikan di lapangan seperti apa? Astagfirullahaladzim. Masa harus disebut ya, kan paper aku banyak ya di Google Scholar, artikelnya banyak. Pengalaman turun ke lapangan soal pendidikan, bahkan didanai sama Save the Children, soal kelas inklusi, kesenjangan pendidikan, aku tahu. Kenakalan remaja, juvenile delinquency seperti apa, datanya punya dan pernah neliti. Maka tahu bahwa anak-anak yang nakal itu nggak bisa tiba-tiba sekonyong-konyong dimasukkan ke gitulah ya. Kayak bisa di DM deh, sok ngajak gelut di mana? Wah ini mana ka ieu aing cenah gitu katanya teh. Oh iya tuh punten abdi salah, abdi lepat. Karena kita senangnya cocokologi ketika menghadapi sesuatu yang belum pengalaman. Kebayang ya? Muncul urang mah tong kitu da ieu geus bener muncul urang mah. Muncul urang mah eta geus alus, muncul urang mah cek urang mah pakai make sense.
Pakai common sense yang terbatas, baca jarang, neliti nggak pernah, turun ke lapangan enggak, tapi ngerasa itu yang terbaik karena relate. Kebayang ya? Atau karena dimudahkan. Contoh misalkan, ngasih gadget ke anak supaya kita bisa anteng dan anak anteng, apakah baik? Hanya bae weh, gitu ya, atau dititipin ke batur weh. Tapi kan kalau dapat pembenaran yang relate sama itu tuh kan bener tah, setuju pemberian gadget untuk semua satu keluarga, misalkan masing-masing dikasih gadget, kan tuh gitu ya. Kebijakan itu kan harus kita kritisi misalkan. Nah, cocokologi itu nanti terjadi di dalam kehidupan kita. Anggota sekalian, banyak banget laporan ke aku, Kang ini ada cocokologi nih, ngulik kepribadian lewat ini, lewat itu, ada yang lewat sidik jari tangan, sidik jari kaki gajah. Apakah kita bisa tahu kepribadian kita lewat sidik jari? Aduh, ternyata rambung kan. Tapi gitu akibatnya. Karena kita tidak begitu banyak pengalaman, kita suka mencocok-cocokkan sesuatu kan gitu ya. Tiba heula Persib mah mun juara hari Jumat. Wes. Ya karena jadwalnya Jumat. Betul kan ya? Itu mah aduh ya Allah, berarti Persib teh diberkahi. Ya bukan pas ngatur jadwalnya, memang sok atur jadwalnya Sabtu. Berarti sabat dong, sabatikal. Jangan-jangan Persib itu mirip banget Yahudi banget. Kan begitu oke ya. Nah, cocokologi itu kebayang ya, karena tidak punya pengalaman, tidak pernah berpikir ilmiah, masyarakat kita senang yang apa? Cocokologi. Makanya kemudian Imam Ghazali mah sempat mengatakan seperti ini. Ada dua hal yang mesti kita yang mesti kita waspadai karena bahaya, karena itu jadi syirik kecil. Yaitu apa? Menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya atau menjadikan sebab sesuatu yang bukanlah penyebab. Kan gitu ya. Hati-hati tuh, menghubung-hubungkan dua hal yang tidak ada hubungannya. Oh, jika nama gara-gara aku begini, ini begini. Nah, itu bahaya. Atau ini teh gara-gara kamu begini, gara-gara wasilah ini, wasilah itu. Enggak, wasilah itu nanti fa'alhamaha fujuraha itu Allah yang nentukan. Karena ketakwaan kita tuh gitu. Mengilhamkan ketakwaan itu karena itu. Nah, itu hati-hati tuh, cocokologi. Atau yang menarik yang kedua, Akang Teteh sekalian, itu cocokologi ya. Gara-gara kita nggak punya pengalaman, kita suka cocokologi. Tapi yang kedua gini, ada fenomena namanya hindsight bias. Apa itu hindsight bias? Nah, dibacanya hindsight bias ya. Hindsight bias itu artinya gini, urang ge nyaho eta mah. Gitu ya. Padahal nggak punya pengalaman, padahal nggak tahu. Tapi pasti dikasih tahu sama orang, tahu nggak bahwa ternyata abis Merkurius itu ternyata Venus, baru Bumi, baru Mars. Aing ge apal atuh eta mah. Padahal mah nggak tahu. Cuman ya aku kayaknya udah pernah dengar, pas kamu ngasih tahu itu ya cuman membenarkan keyakinanku. Urang mah eta ge geus apal kan gitu ya. Makanya ketika nanti ada kajian-kajian tentang A, tentang B, tuh kudu datang mah eta mah urang geus nyaho. Nu kitu mah kajian kitu mah urang ge tinggal nga-YouTube, kebayang ya? Menggampangkan dan merasa kita udah tahu tentang sesuatu padahal belum. Itu tuh akibat dari kita tuh nggak punya banyak pengalaman. Itu namanya hindsight bias. Nah, hal-hal ini menciptakan society, lingkungan masyarakat yang nggak baik-baik aja. Nggak bisa ngasih memori baik satu sama lain. Karena apa? Karena kita hidup di kealamiahan, jauh malah dari fitrah gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi PR kita bersama. Nanti aku akan bahas ya, dan kita coba ulik. Kira-kira ada memori baik apa yang bisa kita eksplorasi dalam kehidupan kita. Dan bisa kita share untuk jadi karakteristik kepribadian dalam diri kita. Supaya dalam menghadapi kehidupan jadinya baik-baik aja. Karena skenario Allah selalu baik, ditundanya juga pasti baik, digantikannya pasti yang lebih baik, selalu terbaik. Masalahnya kita mampu nggak untuk merasakan dan menikmati hal itu. Ya. Sudah waktu Isya belum? Sudah ya? Mari kita Isya dulu kalau begitu ya. Sampai jumpa nanti di setelah salat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Akang Teteh, mari kita mulai kembali. Bismillah ya. Jadi kita bahas tentang
memori yang baik tadi quotes-nya atau statement-nya atau postulatnya atau hipotesisnya adalah memori yang baik akan menghasilkan persepsi yang baik ya. Nah, bukan memori yang baik tapi mudah atau kita sering berupaya untuk mengakses memori yang baik, kemudahan kita punya akses terhadap memori yang baik, kita gimana? Membuat kita kemudian akan punya persepsi yang baik. Persepsi yang baik terhadap kehidupan membuat kita mudah untuk lebih punya alternatif terkait apapun yang sedang kita lakukan. Jadi bukan berarti jaminan ya. Oh, kalau aku mudah nginget-nginget hal-hal baik, otomatis kehidupan akan baik, bukan gitu. Tapi kalau kita mudah dan senang mengupayakan untuk punya atau mudah mengingat memori yang baik, maka persepsi kita terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan baik. Kalau persepsi kita sama kehidupan kita baik, kita mudah punya alternatif kalau kita punya masalah. Karena masalah mah alamiahnya akan hadir gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti pulang teh, nah Kang cek akang cenah kalau mudah nginget-nginget yang baik, kehidupan akan baik. Ente pasti tetap dikasih masalah. Supaya kita jadi mas'ul, jadi penanggung jawab yang bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di akhirat kelak ya, insya Allah, amin gitu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini juga makin memantapkan diri kita jadi orang-orang yang punya kehidupan tuh yang in a good way. Gara-gara memorinya baik, kita punya cara untuk menjalani kehidupan in a good way. Nah, makanya namanya Good Way Saturday gitu ya. Jangan lupa pronunciation-nya harus segaya itu ya. Good Way Saturday. Nah, selanjutnya gini ya Kang Teteh. Kan fakta alamiahnya adalah kita tuh nggak begitu banyak punya pengalaman ya. Sekalinya punya pengalaman dan itu menyenangkan, kita senang dan butuh untuk menceritakan ke orang lain ya. Dan sebelnya itu adalah kalau ada orang yang lagi dengerin orang menceritakan pengalaman, kita tuh suka gitu doang. Tahu nggak tadi tuh ya, gitu hungkul. Jangan jadi orang yang kayak gitu Kang Teh ya. Karena bagi orang itu dia lagi berusaha atau memulai kebiasaan mengakses memori baik ya. Punya pengalaman penting. Nah makanya kalau nggak punya banyak pengalaman, gimana tadi ya? Bakalan cocokologi dan juga akan kena yang namanya hindsight bias ya. Gitu hungkul. Orang nggak bisa atau juga gitu mah. Kan ya ampun, bikin konten kayak gitu doang, view-nya sampai 2 juta. Terus kita nyobain, krik geningan. Sarua, persis, mirip. Nah, hanya ditungguan setengah jam teh nge-like gitu ya. Ya, karena kita tadi itu namanya hindsight bias. Yang orang lain lakukan udah jalurnya, udah jalannya. Kok kenapa sih? Nah, makanya hindsight bias itu awal mula atau cikal bakal munculnya apa? Iri dan dengki ya. Kalau iri mah boleh kita iri ke orang lain. Orang lain dapat nikmat, kita pengen punya nikmat seperti orang lain, itu namanya iri kan? Boleh nggak? Boleh atuh ya. Ih kamu mending udah lulus lagi hebat. Ih kamu udah nikah lagi hebat. Boleh nggak pengen apa yang orang lain pengen? Boleh. Itu iri. Yang nggak boleh mah dengki. Kamu sebenarnya nggak pantas dapetin dia. Uish. Siapa dia? Gitu. Aku yang lebih berhak, itu namanya dengki. Makanya kenapa dengki mah langsung menggugurkan semua banyak pahala-pahala kita ya gitu. Nah, makanya kemudian cocokologi dan hindsight bias buat aku mah bahaya banget sih dua hal ini ya. Gak punya pengalaman terus sok-sok cocokologi. Udah kita lihat coba langit, kita titik jalur panjang apa-apa. Kamu lahirnya tanggal berapa? Cancer, penyakitan cancer mah. Kudu di kemo, cancer mah. Aquarius, base atau Aquarius mah, alhamdulillah. Itu Gemini ngaca matakna maneh teh gitu ya, Gemini misalkan. Nah, yang kayak gitu teh nggak ada landasan ilmiahnya. Astrologi mah, astronomi ada ya, kan namanya astronomos. Nomological explanation tentang aktivitas-aktivitas astro, luar angkasa, alam semesta itu mah ilmiah. Kalau astrologos, pakai logos itu nggak pas, nggak tepat ya. Kadang aku teh hari Sabtu atau Minggu kan suka
jalan coba-coba denger radio gitu ya. Nah, ada penyiar-penyiar baru tuh suka gitu ya, mungkin bingung nyari topik apa karena mereka itu horoskop minggu ini. Aduh, aku tuh ya Allah gitu ya. Kalau aku ngedengerin yang kayak gini. Nah, yang kedua hindsight bias. Ini tuh aku teliti Akang Teteh, ada pertanyaan penelitian menarik. Kenapa kalau kajian-kajian yang sering datangnya itu ahwat-ahwat? Gitu ya. Sampai 3 atau 4 hari kemarin ada yang DM aku ini mah. Seorang cewek ya, Sister Villa nge-DM aku, Kang, betapa beratnya menjadi wanita di era zaman sekarang. Coba betapa nggak kerennya wanita zaman sekarang. Kata dia yang ngakunya di DM tuh ya, kami mah mencoba berdandan, mempercantik diri, mencari skincare tercocok dengan kulit kita, kemudian bergabung dan berkumpul dengan akhwat-akhwat terbaik dan tercantik dalam kajian-kajian. Ikut kajiannya Ustadz Hana, ikut kajiannya Nuzul Zikri, ya ke ballroom, ke hotel, ikut kajiannya. Semua kajian kami ikuti dengan kecantikan, dengan memanas-mataskan diri. Para lelaki aku lihat ngapain? Malah sibuk menghafal-hafal anomali. Bombardino, krokodilo, tung 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 sahur cenah. Astagfirullah Kang, ini nggak imbang banget. Bagaimana ini Kang? Kami ahwat itu cenah cewek-cewek jadi nggak punya pilihan. Oh gitunya, aku jadi penasaran. Naon anomali teh? Oh cappuccino asesino. Aduh, tapi memang seru lah. Nah, ada pertanyaan penelitian kayak gitu, kenapa sih kok di kajian-kajian teh aku akan ketemu siapa dong kalau nggak di kajian? Kata cewek-cewek teh. Karena aku coba meneliti. Hasilnya ini ternyata ada yang namanya hindsight bias, akan teteh sekalian. Hindsight bias itu apa? Hindsight bias itu tadi, nu kitu mah tuh kudu diajar lah. Yang kayak gitu mah gak usah belajar. Nanti juga insya Allah dengan kita menjalani, yang penting kan aku mencintaimu kan gitu ya. Gak usah sekolah-sekolah atau kajian-kajian pranikah. Nu penting menikah we heula gitu. Engke we urang jalani. Nah, itu namanya hindsight bias. Hal-hal yang kemudian membuat kita jatuh kepada jurang ketidaktahuan, jadinya soto ya, sok tahu gara-gara kita tuh memang gak punya banyak pengalaman. Nah, yang selanjutnya gini. Kalau sekalinya punya pengalaman tapi alamiahnya akan menonjolkan hal-hal negatif. Akibatnya apa? Nah, yang pertama namanya fear appeal. Fear appeal itu apa? Rasa takut. Kita senang banget nonjolin rasa takut dibandingkan dengan tips-tips yang membuat orang kemudian jadi lebih baik. Ngingetin orang dengan rasa takut atau nakut-nakutin tuh luar biasa gitu ya. Siapa ayo yang bangunnya masih siang? Siapa yang gak mau sekolah? Siapa yang suka tawuran? Ayo siapa? Siapa yang posting meme Presiden Mozambik? Ayo hati-hati. Fear appeal namanya teh, pendekatannya teh ditakut-takutin. Kamu bener mau ta'aruf? Yakin ta'aruf itu bisa bikin kenal pasangan kamu? Yakin kamu nanti nikah gak akan apa-apa? Nanti kalau ujung-ujungnya kamu gak cinta kayak gimana? Bayang ya, itu teh fear appeal. Mungkin punya pengalaman, soalnya teman aku juga ada. Ta'aruf gagal. Pengalaman. Ari aku meneliti di 2021. Ada 10 pasangan yang melakukan ta'aruf dengan sistem yang benar, yang sesuai karakteristik yang aku udah kaji di beberapa siroh dan kajian. Lalu aku wawancara mereka, aku ikuti secara longitudinal perkembangan keluarganya, sama sekali gak pernah ketemu. Hanya kalaupun ketemu lewat perantara dan semua orang tahu, banyak orang yang tahu tentang apa yang mereka lakukan, lalu menikah. 10 itu tuh aku minta, enggak aku ya, mahasiswa aku yang nyari, nemenin itu, dilaporkan hasilnya bagus, kepuasan pernikahan bagus, komunikasi bagus, tiap kali masalah-masalah detail bagus. Luar biasa. Jadi kemudian apa yang terjadi? Ya fear appeal. Orang kemudian cuma nakut-nakutin aja. Jadi seneng kita mah ya nge-approach sesuatu, mendekati sesuatu tuh by fear, dengan rasa takut. Nah, ini yang kemudian jadi mesti kita waspada karena sekalinya punya pengalaman, kita tuh nonjolin hal-hal yang negatifnya. Jadi hati-hati ya, jangan nakut-nakutin orang lain gitu ya. Bismillah teman-teman, ada sahabat kita kemudian sharing ya di grup. Bismillah teman-teman, insya Allah aku bulan depan akan umroh. Wih keren. Tapi kamu hati-hati ya. Di sana nanti kamu gini. Terus mendingan kamu tobat dari sekarang. Karena jangan sampai kamu dosa-dosa sekarang ada karmanya. Aduh. Jadi nyingsieunan dah gitu. Hati-hati ya. Soalnya kemarin aku lihat postingan ada teteh-teteh nangis. Karena dia di abuse.
ketika lagi tawaf jadi nyingsianan. Kebayang ya, pengalamannya punya, tapi kemudian yang menonjolnya apa? Hal negatifnya. Makanya waspadai fear appeal. Itu teh cirining akan teteh balik lagi. Kita nggak literasi, jarang baca, nggak mau mendengarkan dengan lebih baik gitu ya. Nah, hal-hal itu yang kemudian penting. Ya. Nah, yang kedua, dari sekalinya punya pengalaman, terus lebih menonjol hal-hal negatifnya daripada kemudian hal-hal positifnya apa? Nah, ini nih yang namanya konspirasi teori. Jadi gini, setiap kali kita punya pengalaman yang kurang baik, kita tuh pasti akan nyari-nyari kambing hitam, namanya scapegoating. Akang teteh tahu nggak fenomena scapegoating kambing hitam tuh dari mana? Dari upaya orang zaman dulu kalau ngerasa buruk kehidupannya, mereka akan nyari kambing hitam. Lalu kemudian dengan kliniknya mencoba untuk menyimpan semua keburukan-keburukan itu ke kambing hitam itu, lalu kemudian kambing hitam itu disembelih. Dari zaman dulu di budaya manapun scapegoating. Makanya kambing hitam itu selalu jadi hewan yang kemudian kasihan ya, disalah-salahi terus sama orang lain ya. Kambing hitam itu konspirasi teori. Jadi kalau akang teteh baca dan lihat ada orang-orang yang udah mulai ngomongin soal konspirasi teori, ya itu tuh dari ini nih, punya pengalaman atau melihat atau mengalami sesuatu, tapi kemudian lebih menonjolkan hal-hal yang negatifnya. Nah ini terakhir yang baru. Kalau 1, 2, 3, 4 ini ya kayak cocokologi, hindsight bias, fear appeal sama konspirasi teori mah. Kemudian ada penelitian sebelumnya, yang ini mah baru nih 2 tahun terakhir. Namanya generational problem. Jadi tiap kali ada pengalaman, lalu kemudian pengalamannya itu lebih menonjol hal-hal negatifnya, kita itu suka ngomongin atau mikir bahwa itu tuh generational problem. Dari zaman aku mah gak kayak gini ya. Di zaman kita mah gak kayak orang-orang ini ya. Ini mah Gen Z mah kayak strawberry banget ya. Nah, hal-hal ini teh ternyata jadi hal yang kemudian ngaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Generational problem gitu. Tapi kita nggak akan ngomongin banyak tentang ini. Kita akan bahas tentang pertanyaan teteh yang di minggu lalu. Yang kemudian kok bisa ya kita ketemu sesuatu yang tadinya stereotip kok malah jadi benar. Apa yang terjadi? Ya, kok laki-laki begini? Kok orang teh begini jadi begitu nih? Ada apa ya? Kenapa seperti apa? Nah, ada ceritanya tuh, ada tokoh nih, akan teteh sekalian ya. Namanya Robert Rosenthal ya. Robert Rosenthal. Orang-orang yang di pedagogi pendidikan mungkin kenal ya Robert Rosenthal ya. Ini tokoh psikologi pendidikan. Tokoh psikologi pendidikan. Dia pernah cerita. Jadi dia mengeluarkan sebuah teori namanya nanti self-fulfilling prophecy. Nah, sebelum ngomongin teorinya aku nyeritain dulu nih. Dia, Robert Rosenthal ini terinspirasi banget sama sebuah panggung teater yang ngangkat tema namanya Pygmalion Effect ya. Di situ ada posternya ya. Itu tuh tahun 1938 ada teater di Broadway kalau nggak salah, terus divideokan, dijadikan film. Filmnya namanya Pygmalion. Kisahnya tentang apa? Tentang seorang lelaki yang mengubah gadis desa jadi kota banget lah, jadi borjuis banget. Kisahnya seperti itu. Ya, padahal dia aslinya gadis desa. Robert Rosenthal ini terpengaruh sama kisah dari teatrikal itu, dari drama itu, seneng banget dia. Kok bisa ya orang bisa berubah padahal tadinya nggak kayak gitu. Kok keyakinan yang dia miliki membuat keyakinan itu terwujud. Nah, makanya disebut si film itu namanya Pygmalion. Rosenthal nyari tahu dan kita semua akhirnya pada tahu tuh apa itu Pygmalion. Nah, Pygmalion itu dari kata dalam mitologi Yunani. Yang artinya ada kisah dulu ya. Jadi kalau Ang Teteh tahu ya, misalkan narsistik. Narsistik itu datangnya dari mitologi atau cerita Yunani. Ada orang namanya Narsisus. Narsisus itu saking ganteng dan cakepnya, pas dia kebetulan bercermin di dalam danau, bercermin ke permukaan danau, dia melihat loh ada sosok yang luar biasa rupawan. Aku jadi bernapsu. Nah, si Narsisus itu jadi bernapsu lihat dirinya sendiri, lalu dia gabruk dirinya sendiri, maut di danau. Narsisus
itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi orang zaman dulu mah untuk menjelaskan sebuah fenomena dia membuat mitologi. Kebayang ya? Dan itu kan terjadi di kita di Indonesia. Jadi bayangin orang zaman dulu nih, orang tahun 1900, orang tahun 1820-an, melihat Gunung Tangkuban Parahu. Ayah itu apa ya, kok gunung bisa besar gitu? Jadi gini ceritanya, ada Sangkuriang, Najong, gol. Jadi aja Gunung Tangkuban Parahu. Kan itu mitologi, betul kan? Kan enggak gitu. Atau Akang Teteh ada yang yakin? Terus nanti teh nge-DM, Kang itu teh cerita warisan budaya. Aku tahu Akang teh mencoba untuk ilmiah, tapi alangkah lebih baiknya dan lebih bijaknya, kata gitu. Ada nggak yang ngerasa bisa aku salah, hapunten lah. Ini ada anaknya bapak siapa gitu, ada nggak? Ini bisa aku salah lagi nih. Karena yang klinik-klinik aku ganggu sekarang mah aku sok di DM diajak gelut nih. Udah banyak yang nge-DM ngajak gelut soalnya. Tapi itu namanya mitologi, upaya kita untuk menjelaskan fenomena yang sulit untuk dijelaskan. Ya, nah Pygmalion itu kayak gitu. Konon katanya ada seorang pematung, ya, pematung ini kemudian bikin patung perempuan. Dinamai siapa? Galatea, yang sangat cantik. Pas bikin patung, tapi ini cerita ya, nggak ada orang yang benar-benar namanya Pygmalion sama Galatea itu nggak ada. Tapi pas udah jadi, si Pygmalion ini malah jatuh cinta sama patungnya sendiri. Lalu kemudian dia berdoa pada pada dewa. Namanya Venus Aphrodite dewanya. Duhai dewa, tolong kemudian jadikan patung ini kemudian menjadi asli gitu ya. Jadi sang dewa mendengarkan doanya dan menjadikan patung itu hidup. Nah, makanya namanya Pygmalion Effect. Tertarik akan kisah ini, Robert Rosenthal kemudian kepikiran, karena beliau seorang profesor ya. Robert Rosenthal kemudian kepikiran untuk melakukan sebuah eksperimen, Akang Teteh sekalian. Ini menarik banget eksperimennya. Aku suka banget. Jadi ke depan, di minggu-minggu depan, aku akan banyak sering cerita tentang fenomena-fenomena atau eksperimen-eksperimen, kisah-kisah yang dilakukan sama para peneliti ya. Supaya Akang Teteh tahu, naon sih penelitian-penelitian teh eueuh gunana kan. Ngapain kita ngerjain skripsi, tesis, disertasi, mana gunanya buat masyarakat, teori doang kamu mah. Udah turun langsung, tronton, bawa sampah kan gitu ya. Teori doang, tong lo bating teori lah. Nah, aku pengen ngasih tahu betapa pentingnya teori itu dalam membangun mindset kita ya, memori baik, teori baik ke dalam itu. Robert Rosenthal pengen bikin eksperimen untuk membuktikan Pygmalion Effect. Dia ngapain? Dia datangin seorang kepala sekolah ya di Amerika, tapi ini mah kebetulan seragamnya siga seragam Indonesia nya. Datang ke seorang ibu yang merupakan kepala sekolah atau dekan di sebuah sekolah lah, SMA atau SMP, aku lupa ya, SMA kalau nggak salah. Datang ke sekolah itu, terus kemudian bilang gini, duhai kepala sekolah, bolehkah aku kemudian melakukan sebuah eksperimen? Aku pengen gini, dia ceritain. Tapi kita rahasiakan ya, eksperimen aku tuh bakal gini. Terus si gurunya bilang, oh gitu, oke. Berarti aku harus acting, gini, oke ya siap. Kira-kira di kelasnya siapa? Jangan guru yang atau guru yang senior lah, yang biasa aja, yang masih awal-awal, yang masih muda dan masih semangat. Kenapa? Enggak, kita buat bandingkan aja gini cerita. Oke. Dipanggillah seorang guru. Gitu. Nah, gurunya ada ya, tuh ya. Tuh. Ada gurunya? Ganteng ya gurunya ya? Gurunya yang suka gitu. Gurunya dipanggil sama Rosenthal dengan kepala sekolah. Si gurunya dipanggil. Pak guru sini, ayo kita ngobrol. Ngobrol apa? Terus si kepala sekolah bilang kayak gini. Ini ada seorang profesor psikologi pendidikan ingin kemudian ngetes anak-anak yang ada di kelasnya Pak Guru. Boleh nggak? Oh boleh banget atuh. Jadi nanti hasilnya beliau akan memetakan intelijensi dan kecerdasan anak-anak yang ada di kelas. Boleh ya? Boleh. Nah kelasnya itu waktu itu kelas kecil. Cuman ada sekitar 20 orang lah. 20 siswa gitu ya. Nah Rosenthal itu kemudian melakukan pengetesan. Dites ya. Kemudian selang beberapa hari kemudian Rosenthal datang lagi didampingi sama ibu kepala sekolah, ketemu si guru itu. Terus bilang apa ke guru itu? Pak guru, kata ibu kepala sekolahnya teh, ada kabar gembira dari 20 muridnya Pak Guru di kelas,
dari murid-murid kita itu ternyata ada 4 orang yang secara IQ mereka tuh luar biasa. Mereka tuh kalau istilah statistiknya tuh namanya outliers. Orang-orang yang harus kita bina, kita pertahankan karena mereka tuh istimewa banget. Mereka luar biasa. Hasil IQ-nya tuh cerdas, dominan banget, bahkan jenius lah ini mah. Ya, Pak Guru, keren banget gitu. Cuman ngasih tahu doang, ngedeskripsiin hasil dari 20 muridnya yang ada di kelas, ada 4 orang yang kayak gimana? Yang jenius pisan, yang luar biasa lah, bakal keren gitu. Lalu apa yang terjadi? Bener luar biasa. Pak Guru ternyata datang ke kelas dengan mindset dan cara pandang yang berbeda. Pak Guru ini melihat 4 orang itu dengan cara yang berbeda. Melihat mereka dengan cara yang berbeda, memperlakukan mereka pun akhirnya dengan cara yang berbeda. Kalau Akang Teteh ingat minggu lalu punya prototipe yang beda, punya stereotip yang beda, yang positif terhadap 4 anak ini, akhirnya mendiskriminasi anak ini dibanding yang lain. Benar memang, akhirnya si guru ini kemudian lapor kepada Rosenthal dan juga kepala sekolah. Di akhir semester, guru ini yang minta Rosenthal dan ibu kepala sekolahnya datang dan si guru ini cerita, Ibu dan Pak Rosenthal ternyata luar biasa. Nilai mereka jauh lebih tinggi signifikan dari murid-murid yang lain. 4 orang ini ternyata achieve. Mereka istimewa dan luar biasa. Kata siapa? Kata si guru itu. Udah semangat pisan, antusias pisan si guru itu. Terus apa yang terjadi? Bagaimana Robert Rosenthal dan juga ibu kepala sekolah menanggapinya? Ya cuman senyum-senyum aja. Terus ngerasa enak gitu. Ibu nggak senang, bapak nggak senang, aku ada yang salah kan gitu ya. Terus saling menatap ya ibu kepala sekolah dengan Pak Rosenthal tuh. Benang. Kayak di prank. Ada apa ini tolong jelaskan. Padahal sebenarnya ketika dites IQ, dites beneran. Memang beneran. Pas ada hasil, apa hasilnya? Hasilnya nggak beda signifikan. Jadi Robert Rosenthal itu kemudian bilang ke bu kepala sekolah kayak gini, Bu, aku punya eksperimen. Aku pengen ngecek ke guru ibu dan ada guru lain di sekolah lain dan juga di kelas lain yang aku cek juga. Karakteristik gurunya berbeda, aku cek hal yang sama tapi ada kesepakatan. Kalau pas aku tes intelijensi ternyata hasilnya tidak merata, aku pindah ke kelas lain. Oke. Pas dites di guru ini hasilnya merata semua dan gak beda. Paham gak maksudnya? Dari 20 siswa itu semua kemampuan intelijensinya sama. Paham ya? Kebayangnya jelas ya? Jadi pas dikasih tahu si guru, sebetulnya hasilnya adalah 20 anak ini tuh gak ada bedanya. Sama semua. Tapi Rosenthal eksperimen. Eksperimennya apa? Ngasih memori baik. Ngasih stereotip positif. Hasilnya apa? Guru ini malah mendiskriminasi secara tidak sadar kepada siapa? Si anak-anak. Kebayang sampai sini ya? Jadi kalau belum apa-apa guru itu udah bilang anak nakal ini mah. Moal sukses mana masuk jadi naon, geus gedena. Pasti akan melakukan diskriminasi dan mengupayakan berbagai cara tanpa dia sadari untuk membuat anak itu tidak sukses. Lalu kemudian Robert Rosenthal bikin eksperimen lagi di tempat lain untuk mengobservasi apa yang guru itu sebenarnya lakukan kalau ada anak-anak itu dilabeli jenius. Ternyata ngapain coba? Kalau mereka nanya lebih diapresiasi, dikasih feedback, dikasih kesempatan buat berbicara, kalau salah dikasih kesempatan lebih untuk memperbaiki coba. Itu yang mestinya kita lakukan secara merata ke semua orang kan gitu. Rosenthal tuh menemukan itu bahwa apa yang kita bayangkan tentang seseorang malah kita wujudin sendiri guys. Kebayang sampai sini ya? Disinilah kemudian peran guru teh penting. Peran guru teh penting. Mindset guru teh penting. Tapi sedihnya di Gabon, guru itu yang dapat hadiah itu dianggap gratifikasi. Astagfirullahaladzim. Di Gabon ya. Jadi kalau guru di Gabon itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Gabon, KPK-nya Gabon, itu kalau ada guru yang nerima hadiah karena murid berterima kasih sudah itu tuh dianggap gratifikasi dan mungkin harus mengembalikan dan dianggap sebagai korupsi.
Makanya Gabon mah gitu-gitu aja ya. Enaknya pakai nasi ya, nasi Gabon. Gitu. Nah ini yang kemudian membuat kita itu lebih aware. Nah ketemu ya Pygmalionnya, kebayang ya Pygmalionnya. Dari yang tadinya gadis biasa aja, gadis desa, ini mah Cigana bukan gadis desa. Aku bisa bikin dia menjadi gadis kota. Kebayang gak sampai sini? Makanya pernah aku ngajar di sebuah kampus. Ada dosen yang bilang gini ke aku. Ih Pak Zen meni semangat banget ngajarnya. Hebat aku mah udah, karena udah pengalaman kali ya. Nah ini balik lagi ke yang ini nih. Karena aku mah udah pengalaman kali ya. Udah punya pengalaman, jadi yang nonjol hal-hal negatifnya. Mahasiswa kita mah inputnya mereka tuh datang dari apa? Mereka tuh udah ngelamar ke perguruan tinggi negeri ditolak. Ngelamar di swasta yang lain yang favorit ditolak. Masuk ke kampus kita Pak Zen. Nah di kampus kita ya gitulah. Ya seadanya. Aku langsung. Dia kayaknya gak kenal sama Robert Rosenthal. Dia gak pernah datang ke kajian malam minggu atau pas kajian malam minggu ngobrol. Ya gak? Jadi gak hafal tuh apa yang terjadi. Gimana bisa dapat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya gak sih? Bener gak? Terus kamu ke kajian, kamu kuliah ngapain? Ya bagian ngejudge orang weh. Ya karena gak perhatiin kan. Aku mau bagian menghakimi orang lain aja ya gak? Bayangin ada dosen atau guru lah yang seperti itu. Sedih banget ya gak? Kalau dia baca Robert Rosenthal dan ini tuh terus jalan penelitiannya. Nanti aku akan ceritain lebih lanjut penelitian lanjutan dari ini ya. Ini tuh namanya Pygmalion Effect. Kemudian lahir yang namanya ini nih teori ini. Self-fulfilling prophecy. Apa namanya? Self-fulfilling prophecy. Ramalan yang kita wujudkan sendiri. Teorinya ini namanya self-fulfilling prophecy. Jadi akan keren dan gaya pulang dari kajian ini belajar apa? Di kajian Good Way Saturday, aku belajar self-fulfilling prophecy. Bukan profesi ya, prophecy. Prophecy. Makanya kalau kita tahu prophet itu kan nabi. Nabi itu karena dia hadir datang ngasih ramalan, nubuwah. Makanya nabi dari nubuwah ngasih peringatan dan juga kabar gembira untuk memprediksi masa depan di surga seperti apa. Itu namanya prophecy, makanya prophet. Makanya kalau Akang Teteh nanti ngecek kajian-kajian ada prophetic parenting ya, sebenarnya parenting ala Rasul itu teh. Cuma dijadikan variabel supaya bisa diterima di barat, di luar negeri, jadi namanya prophetic parenting ya. Aku lagi belajar sama Prof Mubiar sekarang bagaimana ngebangun prophetic parenting, prophetic pedagogic and education ya, bagaimana cara mendidik. Wah, molotok beliau ya siro-sirohnya ya. Aku menghadirkan siro-siro versi barat, Michael Lang, Clarence Armstrong, aduh itu. Beliau itu, Michael Lang sama Clarence Armstrong itu betul-betul mempreteli Rasulullah dari sudut pandang orang barat. Makanya aku senyum-senyum bacanya. Bisa kayak gini ya. Bahkan Rasul pun di mata orang barat itu tampak gitu beda dan mulianya ya. Cuman memang sekarang entah kenapa ya aku harus ganti kacamata atau mungkin usia ya. Baca apapun tuh jadi punya efek terapeutik Akang Teteh. Jadi baca tuh jadi bismika Allah. Itu kan efek terapeutik namanya. Butuh kafein. Ya self-fulfilling prophecy. Nah ini yang aku ingin ajak Akang Teteh untuk mulai mengeksplorasi. Karena gini, self-fulfilling prophecy ini kata Rosenthal. Nanti Rosenthal punya banyak murid, punya banyak orang yang kemudian ingin mengeksperimenkan lebih lanjut sejauh mana fatalitas memori baik atau stereotip buruk bahkan tentang sesuatu itu malah mewujud di kenyataan. Kebayangnya sampai sini ya? Mungkin betul juga kata Presiden Guyana ya. Jangan pernah bilang Guyana gelap. Mungkin khawatirnya takut self-fulfilling prophecy. Yang gelap itu engkau. Terang. Guyana terang, Lesotho terang gitu. Makanya pas lihat indeks jumlah penduduk miskin di ASEAN, itu Malaysia keren banget ya. Penduduk miskinnya itu cuma 1, berapa persen. Bisa gitu si Walid bisaan.
Apakah kita pakai approach itu gitu ya untuk mensejahterakan semua ya? Masya Allah. Kan soalnya kalau di negara mana tuh Mesir ya, negara Mesir yang penyuka ucing, ucing tuh lebih sejahtera daripada rakyat. Ucingnya presiden lebih sejahtera di Mesir karena mungkin Mesir penyuka kucing ya. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Di Mesir kan Cleopatra, kucing kan bagian dari hieroglif. Makanya mumi-mumi itu suka takut sama kucing karena kucing disakralkan, dibaca matangna kang teh saya percaya mata keureut ceuli gia engke teh percaya. Mesir itu kebudayaan zaman dulunya itu paling memuliakan, sama seperti India memuliakan sapi. Jadi kabayang mun presiden India pasti peliharanya sapi ya, sapi pakai stroller didorong kemana-mana. Aduh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tak eta aku teh, kelemahan aku teh eta julid dan nyinyir tak. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, umrohkan aku ya Allah. Bareng-bareng sama teman-teman semua ya Allah. Supaya kita teh di sana julid bareng ya Allah. Aduh, ya mendoakan negara-negara yang sedang berkembang ya, Guyana, Lesotho, Gabon, Mozambik itu butuh. Nigeria, negara yang susah banget keluar dari jurang kemiskinan. Eta hese pisan kita doakan. Bismillah, Nigeria ya. India dan Pakistan mudah-mudahan ada film yang menyatukan mereka berdua. Supaya kita bisa ikut. Kan lagi perang, mereka cing atuh urang damaikeun gitu atuh. Kan apapun dengan joget mah bahagia. Ya. Nah, astagfirullah. Nah, self-fulfilling prophecy itu. Self-fulfilling prophecy itu nanti kedepannya kapan-kapan aku bahas yang paling menonjol banget setelah self-fulfilling prophecy itu namanya confirmation bias. Bias yang gara-gara error berpikir, kita mengkonfirmasi bias kita sendiri. Yang kemudian nanti muncul pada orang tua ke anak-anak. Yang membuat anak-anak itu punya referensi orang tua terkait dengan pengasuhan yang kurang tepat. Sehingga dia ya berpikir, merasa dengan cara-cara yang salah. Ya contohnya sering aku ceritain misalkan, jangan lari nanti jatuh. Tuh kan jatuh, kata mamah juga apa disintuk. Weh, ginjalna. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu tekan yang bikin anak jatuh siapa coba? Kalimat, ucapan, sugesti yang kita ucapkan kan ya. Awas jatuh. Tuh kan jatuh kan gitu ya. Gini, hati-hati Kang Teteh. Kang Teteh suka nyimak atau suka ngedenger ada motor yang lewat yang wung. Semua itu kan otomatis ngedoain ya. Brak. Kade tah. Eta teh namanya self-fulfilling prophecy. Makanya kenapa betul, aku mah setuju tak kebijakan bahwa kenal potnya tong tarik-tarik teuing. Karena takut menghasilkan itu. Weng. Itu mah udah di bayangan kita semua. Harapan netizen lah mau cek sosial media mah. Itu namanya self-fulfilling prophecy itu. Nanti ada turunannya, ada confirmation bias. Banyak banget bias-bias lain. Tapi nanti aku ceritain lebih mendetail ya. Bayangkan gini. Ada orang, bias confirmation, ada satu lagi namanya learn helplessness. Ada eksperimen, nanti aku ceritain lebih detail. Ada eksperimen yang membuat seseorang ngerasa tidak berdaya sama dirinya, lalu membuat dia berhak untuk makan cacing. Di satu eksperimen, dan di eksperimen lain membuat dia ngerasa berhak untuk dihukum dengan cara disetrum. Coba bayangin Kang Teh. Iya, aku yang salah. Ini konsekuensi dari pilihan aku. Ya udah aku makan cacing. Bismillahirrahmanirrahim. Taunya yang dikasih Yupi. Ya kan banyak, kan eksperimen gak boleh kan membahayakan manusia. Akhirnya dikasih cacing-cacingan yang kemudian mirip banget sama cacing beneran. Pas dipegang juga, gitu. Yang disetrum juga luar biasa itu ya. Dia sengaja menyetrum dirinya, kok gak adaan? Gitu gerak malah nagih. Kok nggak adaan? Nah, learn helplessness. Nanti kita belajar dari teori itu bahwa ada orang-orang Kang Teh yang sekalinya dihukum, sekalinya dipukulin, sekalinya disiksa, mungkin sama pasangannya, sama orang tuanya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia malah belajar untuk apa? Untuk bersabar. Dan bukan itu sabar dalam Islam. Ya, jadi disiksa, diapain teh.
ya mungkin ini salah aku sih milih dia sebagai suami. Ya mungkin ya ini konsekuensi aku sebagai istri. Ya ini ya gimana lagi ya, kan anak mah harus berbakti ya sama orang tua. Nah itu tuh namanya gara-gara ini nih. Nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau Akang Teteh tahu sebuah kasus ya yang kemudian gitu. Udah mau disiksa, ditenggelan, sok. Coba yang kemarin-kemarin viral aja coba. Emang pada cerai gitu? Ya, yang anaknya disingkapkan ku suku, masih bayi, ku bapana disingkapkan ku suku, istrinya ditenggelan. Emang udah cerai gitu, Cok? Kan udah hilang ya. Udah hilang sama kita juga udah bahagia, udah move on. Kan enggak, masih bersama-sama kan? Itu namanya learn helplessness. Ya udahlah. Ya udahlah, mau gimana lagi? Makanya kalau kita kemudian punya orang tua, lalu kemudian ibu kita atau bapak kita kok mau-maunya dibully terus si suami ini sama istrinya, tuh lawan si mamah teh meni bapak teh meni cupu pisah. Mending gak bisa ngelawan. Serah-seri si bapak tuh, aku mah gak mau kayak bapak aku, gak mau kayak bapak aku, gak mau kayak bapak aku, gak mau kayak bapak aku. Self-fulfilling prophecy. Hati-hati teh Kang. Makanya penting konseling sebelum nikah teh itu. Jangan-jangan kita terlalu terobsesi sama gak mau jadi sesuatu, gak mau melakukan sesuatu, malah melakukan sesuatu. Jadi berlaku juga self-fulfilling prophecy ini berkebalikannya. Kayak gimana misalkan, pokoknya orang mah embung miskin. Jadi jangan terlalu terobsesi sama satu variabel, satu kata, sampai di titik dimana malah kita mewujudkan hal itu gitu. Nah penelitian Rosenthal ini ajaib, populer, membuat semua orang mengkaji lebih detail. Nah nanti kapan-kapan si detailnya akan jadi variabel-variabel lain di tema-tema lain kan. Supaya nggak berat ya kan ini makan bukan kuliahnya. Teteh kan bisa bebas, mau nggak ada ujian kan, mau minggu kemarin tentang naon teuing urang ge teu ngarti kan gitu biasanya kan. Pokoknya mah bahasa Inggris orang teu ngarti, pokoknya mau datang teh asa pinter weh. Dan itu teh privilege yang nggak aku dapatkan. Nah, di luar mah asa kieu-kieu wae hirup teh misalkan gitu nggak apa-apa kan. Kan fa'alhamaha fujuraha teh ya. Hanya Allah yang bisa mengilhamkan kita hidayah dan lain-lain. Nah, itu self-fulfilling prophecy. Nah, self-fulfilling prophecy itu kemudian menghadirkan satu rumusan, satu pola, satu mekanisme psikologis. Jadi satu sistem lah. Urut-urutan cara yang diulang teh hasilnya gitu, sarua. Dan ini harus kita waspadai dan kita coba simulasikan ya Kang Teteh sekalian. Nah ini nih. Urutan atau rumusan self-fulfilling prophecy ya. Tuh aku nggak bawa kacamata di tas ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri ya Kang Teteh ya. Namanya our beliefs about ourselves. Keyakinan tentang diri kita itu nanti akan di panahnya tuh ada tulisan namanya influence. Influence itu mempengaruhi ya. Keyakinan akan diri kita nanti mempengaruhi apa Kang Teteh? Our actions. Kebayang ya? Keyakinan tentang diri kita akan mempengaruhi our action. Nah, bayangin Kang Ian. Di bagian itunya aja nih ya, ini ada ininya nggak? Oh ada ya. Di bagian ininya aja nih ya, di bagian influence ini aja, udah muncul satu teori baru yang akan yang Akang Teteh kenal mungkin dengan istilah namanya percaya diri atau self confident namun bahasa populer nama. Tapi variabel psikologisnya teh ini teh namanya self efficacy. Jadi gara-gara ada panah ini, ada orang namanya Albert Bandura bikin teori namanya efficacy. Nah, kapan-kapan kita bahas detail ya si Bandura. Eksperimennya apa ya? Ada anak mukulin bobodol, tahu nggak bobodol? Boneka bobo tuh. Akang Teteh tahu nggak ya? Biasanya di Jalan Ahmad Yani di pinggir jalan suka ada yang jualan boneka yang kalau kita pukul dia bisa balik lagi karena di bawahnya ada pemberat. Nah, eksperimennya Bandura itu nanti tentang itu. Dipukul, balik lagi, dipukul, balik lagi. Ada apa dengan bobodol? Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Tapi gara-gara ini nih, our belief, keyakinan tentang diri kita mempengaruhi action kita, Akang Teteh. Ya, kebayangnya sampai sini ya. Keyakinan tentang diri kita, tuh bisa jika orang, jika orang tuh bisa, hese ieu mah geus lah, eleh nyerah. Mentalitas juara, gitu ya. Aku kemarin baru sekali-sekalinya nonton Persib ya. Sama anak aku duaan.
Alah sih kumaha ngajelaskeun anak ieu anu gelut anu naon ieu kumahanya. Terus ada can-can ya wasit digodok gitu ya. Aduh ieu kumaha ngajelaskeun ka budakna gitu coba di loudspeaker di jadi Bang ya ada ekspresi kekecewaan terus si abang bilang iya udah tahu. Aku langsung Bang bilang udah tahu itu namanya hindsight bias. Dengerin dulu papa ngomong. Papa tahu abang udah tahu. Tapi abang teh itu teh lagi terjerumus yang namanya hindsight bias. Iyalah iya. Langsung suatu saat kamu akan mengerti nak. Mudah-mudahan nanti pas dia udah gede, oh ini hindsight bias tehnya gitu. Angke ngobrol aja akang ning tetehnya, mudah-mudahan hindsight bias lagi anak aku. Nah ini pas nonton Persib kan gitu, mentalitas juara, betul gak sih? Hayo we dicecer. Akhirnya bunuh dirinya, aduh karunya eta, aduh ya Allah. Aku jadi sedih. Nah anak aku yang ketiga, kan aku sama si abang, Kindi anak kedua. Anak aku yang ketiga satu lagi ikut nonton. Anak aku yang ketiga bilang kayak gini, aku mah dukung yang merah, cenah. Jeno, untung di imah ya teh. Iya mun keur nonton bareng ieu papa hese balik ya. Aku soalnya suka yang merah, Roy. Iya mah lain Robokal Poli, iya mah Barito Putra, iya mah kan aku masih Roy merah. Aku suka merah, cenah. Nyalah kumaha maneh mah lieur. Tapi memang nonton apapun dengan anak memang perlu didampingi Kang teh ya. Sesepele apapun tontonannya perlu kita dampingi karena yang kita kejar dari tontonan itu bagaimana dia atau anak merespon tontonan itu, paham ya? Nanti akan menghasilkan keyakinan, kebayang ya? Nah bayangin kalau Akang Teteh jadi pesepak bola seperti halnya si Persib itu yang udah kalah di kartu merah, berarti kan lebih sedikit pemainnya dari yang lain. Kalau keyakinan akan dirinya udah turun, sok gimana itu? Bayangin Akang Teteh datang, ini yang laki-laki terutama yang para bro-bro datang untuk melamar calon istri, datang ke calon mertua. Assalamualaikum Pak. Tah, tips dari aku Kang, datang ke mertua tong cengangas-cengenges. Eta teh nular ka bapak mertua, jadi awkward obrolan teh. Dan biasakan kalau nyapa orang juga langsung kumaha, damang, jangan. Nah, itu teh namanya shortcut itu teh. Jalan pintas ame teu canggung teuing. Omongkeun we, Assalamualaikum gitu kan ada doanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ka mana ka ditu boleh. Ya gitu. Kang apa hukumnya bilang boleh? Pertanyaan yang sangat culture ya. Ya lagi. Tah lalaki di kita teh karena itu teteh tingali. Iya lagi gitu weh. Kita teteh nama kajian, berusaha untuk menjadi ngaji di ulama-ulama salaf lalakina. Iya lagi. Apa hukumnya datang ke kopi shop beli es maca? Pertanyaan yang culture sekali. Iya lagi. Aduh, ini buat bapak-bapak yang gak ngerti itu apa, tak eta kelakuan lalaki ayeuna Pak. Yang membuat para cewek-cewek itu jadi kurang keyakinan akan dirinya. Aku bakal dapat suami yang baik nggak ya teh? Pi imaman moal itu iya lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi kehidupan kitanya, aduh ya Allah didistraksi sama yang gitu resep kita teh. Ada di timeline aku, enggak aku buru-buru skip, aku nyimak nah ngomong naon ieu HDO ge ya jelema cak aku teh bisaan kieu. Kapan-kapan kita undang lah ya ke sini ya ke Alatif ya. Kajian teh aya kikieuan kita teh. Ngaji naon euy? Iya lagi. Seru teu? Seru. Iya lagi. Aduh. Astagfirullah capek ya Allah hirup teh. So cute teh. Nanti mungkin kapan-kapan kita kajian Good Way Saturday lagi nih. Analisa tung sahur dari perspektif siroh kayak gitu. Kayak kita bahas gitu ya. Allahu Akbar. Berpatapim cina gitunya. Semacam lah luar biasa. Mungkin teteh-teteh nggak relate tapi itulah kelakuan lelaki ya zaman now ya. Kalau nggak relate nanti kita relatein. Nah itu tuh self informasi keyakinan tentang diri kita ngaruh ke action kita Kang Teh. Tadi tipsnya ya ketika menghadapi siapapun be bold. Be bold itu pasti aja
Jadi ulang. Pak, Assalamualaikum Pak. Kumaha damang. Gitu, itu namanya bold. Kang, ini mah. Atau panas aku ya kalau menghadapi nanti calon menantu kayak gitu. Sih ya cacingan. Kutap ketap. Diuk aduh. Riwa pisan. Sok ngobrol kayak naon ka dieu teh. Tuh, aduh. Dan udah kebayang ya mau ngejailin ya. Itu martabaknya berapa kalorinya? Halal apa enggak? Itu halalnya halal yang wayang dari BPJPH atau halal yang hijau dari LP POM MUI. Bapak soalnya lebih sering LP POM MUI daripada yang BPJPH gitu. Langsung di WA kayak ke Babe Haikal. Nah tukang Zen menitong disebut-sebut didinya gitu ya. Tapi BPJPH sekarang udah lebih bagus ya. Udah ngobrol aku sama Babe Haikal. Itu atau jajanan anak ya kemarin kan baru publish ya. BPJPH tak kuduna gitu bener regulator teh. Ini mah ini mah Indonesia, BPJPH Indonesia, bukan Gabon. Astagfirullahaladzim, Gabonina cappuccino ya. Nah, our belief, nah sekarang mari kita simulasi teh. Yang ini dulu aja ya. Our belief about ourselves itu udah jadi action apa selama ini? Paham sampai sini ya? Kita mulai jangan dari yang buruk teh, karena kita kan pengen memori baik ya, Kang. Sok, sekarang Akang Teteh hening sejenak, coba untuk ngajak ngobrol sama dirinya, ya. Kira-kira aku punya keyakinan baik apa tentang diriku? Itu ya. Misal, aku yakin, Kang, bahwa aku adalah seseorang yang pemberani. Tunggu dulu sejenak, karena nanti diri ini akan memunculkan sesuatu. Contoh, aku yakin Kang, bahwa aku ini adalah seseorang pemberani. Tapi kamar gini ningali cak-cak langsung ngondek abdi. Cak-cak, gitu misalkan. Nanti kita bakal kayak gitu. Maka ketika mulai satu statement, hening dulu, coba cek. Nanti si ideal self kita itu akan nyanggah. Paham ya Kang Teteh? Itu pasti otomatis, sok gerak. Pasti, atau ada kata tapi. Kebayang ya, jelas ya? Nah, kalau kayak gitu, didiamkan dulu, ajak diskusi. Contoh kayak gini tadi. Aku yakin Kang, bahwa aku adalah seseorang yang pintar. Tapi gening maneh teh sok dimanfaatkeun wae ku batur. Tapi gening maneh teh celeno mengambil keputusan teh. Tapi gening maneh teh menyesali hal-hal nu kamari dicokot ku maneh. Ya tuh udah kemarin teh apa? Ajak ngobrol dulu. Ya tuh udah kemarin mah aku teh mungkin kumaha tuh. Nah ajak ngobrol sama diri kita. Ya tuh kalau beneran pinter, maka lain kali ngambil keputusan itu harus. Paham sampai sini ya? Kebayang ya cara bicaranya ya? Nah kayak gitu. Jelas ya? Our belief about ourselves itu nanti akan dapat sanggahan dari diri sendiri. Sanggahan itu nanti akan ngajak kita untuk berbenah supaya actionnya better. Paham ya? Jangan inget-inget memori negatif karena pasti akan muncul. Cek aku ge, setelah memori baik kita pasti dimunculkan. Iya Kang, aku yakin banget bahwa aku adalah orang yang baik. Saking baiknya aku jadi gak bisa baik sama diri aku sendiri. Yang kemudian aku jadi lupa bagaimana caranya berbuat baik sama diri aku dan jadinya harus berkorban banyak hal. Tah jika gitu tah. Gaplok diri sorangan secara psikologis, jangan beneran. Enggak batur keur anteng kieu plak. Ente. Langsung ajak diri kita untuk ngajak ngobrol. Ya tuh harus gimana atau ya atau maaf atau ya. Dan boleh kok bermanja-manja sama diri sendiri. Kang mau jadi ngondek, mau jadi lekong Akang. Moal. Jadi sok atuh kudu kumaha sia teh. Be bold. Kasih tahu what to do. Lalu yuk kita berani di situ. Paham sampai sini ya? Kebayang ya? Oke, sekarang yuk duduknya ditegakkan. Akang Teteh sekalian. Duduknya lebih tegak. Silanya yang nikmat. Tegak dulu badannya. Kemudian sekarang rilekskan badannya. Ya, rilekskan badannya. Dalam hitungan 5, mulai kita atur nafasnya sendiri ya. Yuk, tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Hembuskan perlahan.
Sadari kemudian tiap nafas yang masuk, sadari, hembuskan kembali, tarik nafas lagi, hembuskan kembali. Sadari tiap udara yang masuk lewat hidung, sadari masuknya ke dalam diri kita. Sadari pula ketika kita menghembuskannya lewat mulut kita secara perlahan. Entong ngahebos teuing jadi batur katiup, pelan-pelan aja tong lebah teuing atuh Kang. Kade droplet ya perlahan. Tarik nafas lagi pelan-pelan, nikmati udaranya. Hembuskan perlahan. Alhamdulillah. Dalam hitungan 5 sambil menyadari nafas, mari kita pejamkan mata secara perlahan ya. 1, sadari nafasnya dengan baik, hembuskan perlahan. 2, mata kita mulai berat, hembuskan secara perlahan juga. 3, tarik nafas lagi, hembuskan secara perlahan. 4, tarik nafas kembali, hembuskan secara perlahan. 5, yuk pejamkan matanya. Buat diri kita kemudian jadi hening, merasakan ketenangan, merasakan kemudian relaksasi di tubuh-tubuh kita jadi lebih santuy, menikmati suasana dan situasi, lebih peka sama diri kita lagi. Menyadari tiap hembusan nafasnya. Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, subhanallah wa bihamdi, ya Allah ya Rabb, izinkan di momen ini hambamu ini untuk berbincang dengan dirinya, diri yang barangkali jarang ia ajak untuk berbincang. Ya Allah ya Rabb, aku ingin my belief about myself itu jadi my action yang bisa caper ya Allah terhadapmu, yang membuat engkau ya Allah pick me, ya Allah milih aku sebagai hamba terbaikmu ya Allah. Jadikan hambamu aku ini yang ris and slay ya Allah ya Rabbi. Tarik nafas lagi perlahan. Pejamkan mata, mulai kosongkan pikiran. Bismillah. Mari kita mulai, angkat tetes sekalian. Yuk, coba nyatakan kepada diri sendiri. Panggil dulu namanya siapa. Hai, siapa namanya? Aku yakin bahwa aku adalah gimana? Coba ucapkan di dalam hati, di dalam pikiran, be bold, yang tegas, lalu tahan sejenak, biarkan diri ini kemudian menyanggah, memunculkan memori. Aku yakin bahwa diri aku tuh baik, punya kebaikan. Tahan dulu, dengarkan sanggahannya, dengarkan bantahannya. Yuk harus gimana? Ajak diri sendiri untuk ngobrol. Yuk harus gimana? Kuduna kumaha. Harusnya ngapain? Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Kayak gimana itu teh kelakuannya teh? Apa tandanya atau cirinya bahwa aku sudah melakukannya? Munculkan itu dalam pikiran, kuatkan hal itu, variabel itu munculkan, kuatkan. Munculkan. Bismillah, alhamdulillah. Tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Dalam hitungan 3, mari kita buka mata kita secara perlahan ya. 1, pelan-pelan kita buka mata kita. 2,
Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hitungan 5, akang teteh sekalian silahkan berpasangan ya. Kanan kirinya cari orang di kanan kirinya untuk berpasangan. Yang udah sama temennya bestinya boleh sama bestinya. Kalau bosan sama bestinya cari orang baru di situ ya. Dalam hitungan 5 silahkan berpasangan berhadapan lututnya nempel. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada pasangannya, Kang? Itu ada, itu belum ada pasangannya, Kang? Yang belum ada pasangan? Jangan pundung dan malah pulang ya. Tuh kan aku nggak dapat pasangan kan kiwai, aku mah terdapat. Jadi memori buruk. Ya udah, Kang, berdua-berdua udah siap? Kalau sudah, sekarang silahkan ya. Pang nyalain dulu lampunya poek teuing atau ini mah. Mang Riki mana? Kang Ia pang nyalain dulu lampunya supaya bisa saling melihat dulu. Lampu emang aliran, ente kan? Aku tadi ikut perem. Kang teh, mari kita tentukan dulu ya sama sahabatnya ya. Yang belum kenalan silakan kenalan dulu dalam durasi 30 detik. Ya, silakan kenalan dulu. Siapa namanya? Masukkan ke kategori apa ya? Oh ini Alatif nih. Oh rumahnya di mana? Oh deket sama aku gitu ya. Oke sudah ya kenalan ya. Oke alhamdulillah punya teman baru ya. Sekarang yuk saling jabat tangan dulu. Jabat tangannya, pegang tangannya, jangan dilepas, pegang tangannya. Ulangi kata-kata aku, sahabatku, bro, sis. Sesi ini aku akan sharing tentang my belief about myself. Tapi please tong disengseurekeun nya. Kan ini mah aku. Dan aku janji aku juga moal nyengseurekeun beliefnya kamu. Besti, mudah-mudahan our belief jadi our action. Thank you ya Besti. Tos dulu sekarang sama sahabatnya tos. Dahsyat. Kang teh, yuk coba acungkan dulu jempolnya, tangan kanannya acungkan jempolnya, tempelkan ke jempol pasangannya. Siapa yang jempolnya lebih besar? Udah ditentukan? Yang jempolnya lebih besar orang yang akan cerita duluan ya. Oke. Siap? Jempol besar? Guys, girls, perhatikan. Tugas jempol kecil, please ini mah aku ingetin lagi ya. Tugas jempol kecil adalah menyimak dengan senyuman, mendengarkan dengan baik ya. Tidak boleh mengomentari, merespon, piraku. Asal mungkin, mana gitu. Jangan berkomentar, apalagi jangan adu nasib. Urang oke gitu sih ya. Urang mah malah lebih parah urang mahnya. Oke. Yang diceritain apa? Jempol besar. Yang diceritakan adalah apa dinamika yang terjadi atau drama yang terjadi dalam pikiran tadi. Kang, teh, aku tadi bilang sama diri aku. Sebut namanya, hey Zen. Aku yakin bahwa kamu tuh orangnya pinter. Nah pas aku cicing teh Kang ya, teh. Ojo teh tiba-tiba teh muncul. Nah tuh pinter mah gening kieu, gening begitu. Terus aku tuh jadi inget ya momen dimana aku begini begitu. Nah itu teh bikin aku tuh jadi nya aku tuh nahasik kunaon gitu. Terus aku tuh ngomong sama diri aku. Terus aku kumaha atuh. Nah aku tuh mulai berpikir kayaknya mah aku kieu gitu. Paham ya? Ceritain itu ke si jempol kecil ya. Jempol kecil ngapain? Senyum, nyimak, perhatikan dengan baik ya. Jangan bahas jempol besar cerita malah nyiapin ceritanya. Cicing heula weh. Simak, dengerin apa yang orang yang ada di hadapan kita akan sampaikan. Are you ready jempol besar? Jangan berhenti sebelum aku bilang berhenti. Yuk mari silahkan mulai dari sekarang. Let's go, kita mulai. 3, 2, 1,
selesai. Alhamdulillah. Tos dulu sama bestinya tos. Tos. Teh Kang perhatikan sebentar, dengarkan baik-baik. Sekarang tugas kita kemudian mengeksplorasi dan mengelaborasi ceritanya ya. Jempol kecil, tolong cek lagi ceritanya. Jempol besar, boleh ngulangin lagi ceritanya. Sekarang mah diskusi dua arah. Upayakan gimana caranya, yang ini nih. Si our belief tadi jadi real action. Ya. My belief jadi my action. Jadi nggak boleh ada yang bilang gini, aku ngobrol sama diri aku tadi, kayaknya aku harus jadi orang yang lebih baik. Ngapain lebih baik itu? Ya orang yang harusnya mulai memperbaiki diri. Ya dengan cara apa memperbaiki dirinya? Aku kayaknya harus bisa untuk mulai memprioritaskan hal-hal yang pentingnya naon. Muter-muter wae aing mah keheul gitu ya. Langsung ciwi tah liverna ya. Enggak gitu ya, Kang? Teh paham ya? Tolong kita diskusi lagi, elaborasi lagi jadi kudu kumahana. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Harus jadi perilaku yang konkret, yang bisa dilakukan, yang doable. Kalau masih kayak tadi, ya aku harus jadi lebih baik. Ya aku ngerti sekarang mah, udah tuh jangan diajak ngobrol. Udah ngerti. Ya ngerti naon. Ya tuh ngomong tuh kan jadi nangis. Cerik we bae lewe. Insya Allah kita udah siap kanebo ya beberapa sama lamak basah, ngegeplak-geplak gitu ya. Teh Kang please dielaborasi dulu ya, dieksplorasi dulu sampai si jempol besar tahu persis apa yang harus dilakukan dan kapan. Oke? Are you ready? Diskusi dua arah. Sekarang lubang hidung lagi. Jempol kecil, tak kebiasaan lubang hidungnya. Si jempol kecil boleh sekarang mah buat motong apa, entar dulu, tapi kan itu belum action, actionnya apa harusnya sikat. Oke, bismillah ya. Yuk kita dimulai dari sekarang, silahkan, let's go. 3, 2, 1, selesai. Alhamdulillah. Sekarang Pak Cantel dulu sama besinya Pak Cantel digoyang-goyang. Mantap. Pak Cantel Pak Cantel cingir dengan cingir. Oke. Sip, tos dulu tos. Dahsyat ya. Kang Teh bagaimana perasaannya? Mantap ya. Tak ngobrol di warung kopi teh jiga kieu kuduna teh muhasabah lain ngomongkeun batur. Ngomongkeun aing kudu kumaha what to do. Ya mudah-mudahan ini jadi bekal dan referensi. Sekarang giliran siapa? Jempol kecil ya. Jempol kecil silahkan bercerita. Please jangan jempol besar. Tahu diri dulu sekarang ya. Jangan udah kebayang. Tapi simak dulu aja. Dan tolong jangan dulu berekspresi apa-apa. Jadi ketika jempol kecil udah cerita. Orang kebayang ya. Cicing lah cicing. Jangan dulu tiba-tiba jadi konsultan. Simak dulu aja sampai si jempol kecil selesai bercerita. Jempol kecil are you ready? Siap ya? Yuk silahkan ceritakan lagi apa yang menjadi ruang pikirannya tadi ya. Dimulai dari sekarang. Let's go. 3, 2, 1, selesai. Oke, toss again sama bestinya. Mantap, luar biasa. Langsung ya, bismillah kita diskusi. Kita udah simak percakapannya seperti apa dari jempol kecil. Yuk kita elaborasi. Please upayakan untuk ada tangible behavior, perilaku yang bisa kelihatan, ketahuan dan mudah untuk dilakukan bagi si jempol kecil. Ajak dia punya alternatif actionnya apa dari keyakinan yang dia punya. Jelas ya, kebayangnya, paham ya? Silahkan, mangga berdua untuk mulai berdiskusi mulai dari sekarang. Let's go. 3, 2, 1. Selesai. Alhamdulillah. Tos dulu sama temannya, tos dulu. Mantap, luar biasa. Kita berpegangan tangan dulu, jabatan tangan dulu sama bestie kita. Pegang tangannya, ulangi kata-kata aku ya. Sahabatku, tatap wajahku dong. Aku mau ngomong. Makasih banget. Percakapan kita tadi ignite me. Memantik aku untuk jadi aku yang lebih baik. Besti,
kamu tuh aku pikir bukan siapa-siapa. Tapi dari diskusi tadi kamu edan Besti nuhun badag ya. Nuhun pisan. Mudah-mudahan minggu ini memori baik ini jadi aksi-aksi baik ini. Thank you brother. Thank you sister. I love you. Yuk Akang Teteh ngadap lagi ke sini. Ngadap lagi ke sini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kang Teteh. Jadi metode atau media tadi merupakan upaya kita untuk mempunyai memori baik tentang diri supaya jadi aksi baik. Kang Teh perhatikan lagi ke slide-nya ke depan punten ya. Nih ya. Si keyakinan kita sokra coba kita praktekkan setiap hari. Makanya kalaupun ada quotes yang kemarin jadi narasi lelaki tidak bercerita teh ya, ini udah lama tidak aku lakukan. Lelaki tidak bercerita teh karena aku udah tahu teori ini lama nih. Pas jadi mahasiswa baca soal Rosenthal aku langsung melongo kan. Hade kieu teori hade pisan. Lingkaran ini juga bagus banget. Maka aku nggak bercerita tentang apapun. Ah, jujur terima kasih. Nggak ketemu terima kasih ya tuh guys. Aku nggak bercerita, pasti bercerita dulu. Aku lagi deg-degan nih menghadapi sesuatu, tapi aku yakin aku punya ini, tapi keyakinan ini memunculkan suara-suara ini di dalam diriku. Bantu aku yuk untuk menerjemahkan keyakinan ini, supaya ketakutan ini aku bisa atasi dan jadi perbuatan. Paham gak Kang Teh? Wayang ya? Nah itu selalu aku lakukan dulu sebelum nikah, pas udah nikah, aku ajarin istri aku untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita teh berdua selalu diskusi dulu. Nah, yang terbaru adalah gini Kang Teteh sekalian. Sambil live update ya. Aku teh lagi pindah kampus sekarang ngajar ke sebuah kampus baru. Udah aku posting sebenarnya di story beberapa waktu lalu. Di kampus ini luar biasa. Aku teh ngerasa insecure karena pas ada line up nama dosennya itu teh semua guru-guru aku semua. Enggak, kalau aku ngebandingin aku dengan guru-guru ini, satu orang aja, nama satu orang di antara daftar nama-nama dosen ini, aku tahu lah, nyadar diri pasti udah nggak lebih baik dari mereka gitu ya. Nah hal itu membuat aku kehilangan keyakinan bahwa Zain Permana teh pintar. Kebayang kan aku di sini kan Zain Permana, psikologi ya kan, yang harapan Akang Teteh yang ya bukan orang psikologi gitu kan gitu. Tapi pas aku prof iya, kebayang ya keyakinan tentang diriku jadi merod, merod. When someone doesn't believe in himself again, itu namanya merod. Aku tuh ngerasa gitu, so aku curhat ke istri aku, Mom, kayaknya aku yakin, aku pinter, aku tahu aku bisa. Nah, Kang, nggak apa-apa buat nangis juga deh, kita tuh butuh kadang-kadang nangis. Aku juga nangis di situ ke istri aku. Kayaknya aku takut nggak bisa ketemu menghadapi beliau, takut salah ngomong, gimana kalau mereka tersinggung. Dan aku lagi butuh mentor baru gitu ya, ketemu profesor-profesor baru. Yang terjadi akan teteh apa coba? Aku datang, disambut sama hampir semuanya, si profesor-profesor ini, diajak ngobrol, dan tiap kali diajak ngobrol, hati aku kayak anget banget. Ketemu Profesor A, beliau bilang kayak gini, Zain, bismillah ya, insya Allah kamu bakal diproyeksikan jadi profesor juga di sini. Nah nanti ke depan, aku, kata beliau tuh, akan bantu kamu bagian ini. Anget hati teh ya Allah, mun boga rahim aku anget dah. Nanya kudu aya eta nanya, astagfirullah. Tak kita sih, ya Allah umrohkan aku ya Allah, yang tobatan di ditu we abi mah ya Allah ampun. Terus pindah ke profesor yang lain. Nah, terus abis itu dikumpulkan untuk sebenarnya bukan buat nyambut aku lah, bukannya cuman untuk mungkin ngasih briefing apa yang harus aku lakukan. Zain Permana, tugas kamu 1, 2, 3, 4, 5, banyak tugas teh. Terus beliau bilang kayak gini, tapi Zain, tugas utama kamu di sini adalah, nah beliau namanya Profesor
Juntika Nur Ihsan. Terus beliau bilang kayak gini, Zen, tugas kamu mah, itu tugas kamu yang 5, tapi tugas utama kamu adalah menemani Pak Jun sholat berjamaah di masjid. Langsung aku mah didenya cerik, sesenggukan. Pernah nggak Akang Teteh punya tempat ideal untuk bekerja? Iya mah dream come true. Aku pulang teh, itu iya mah cengeng nama waduk, iya mah waduk. Nyimitan saudara, sarjulit yang nyinyirnya kan kerjaannya teh. Nyari sesuatu yang negatif aja, bahagia aku teh. Dan aku teh bilang ke si Momom nggak pede, Mom, aku nggak pede ke sana, beneran. Aku ngerasa bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, aku kehilangan keyakinan diriku. Apa yang terjadi Akang Teteh sekalian? Actionku jadi lebih rendah hati, jadi lebih kemudian bisa terbuka, vulnerable, mau belajar lagi, jadi antusias, jadi bahagia, jadi yakin lagi. Apa yang terjadi ternyata ngasih dampak ke banyak hal. Tahu nggak, seminggu ini kemudian istri aku dan anak-anak bilang, papa kok kayak beda ya? Lebih bersemangat, senyum-senyum sendiri. Bawa gelo aku nih. Tapi kemudian gara-gara me influencing myself, aku ngasih apa? Ngasih impact to others. Paham sama sini Kang Teteh? Others jadi punya keyakinan terhadap siapa? Terhadap aku. Gara-gara others punya keyakinan terhadap aku jadi yakin sama siapa? Sama diriku. Bismillah aku bisa. Dan ditemenin sama orang-orang yang spesial. Kang Teh tadi, Akang Teteh lagi simulasi sama orang yang barangkali nggak Akang Teteh kenal. Bayangin, kalau Akang Teteh ngomongin ini sama orang-orang yang luar biasa spesial di hatinya Akang Teteh. Anget pisan. Anget pisan. Ya, lambung Akang Teteh anget. Ya, tikoronya Akang Teteh hanet. Gitu. Paham ya? Kebayangnya jelas ya? Dan membuat Akang Teteh akan lebih bersyukur terhadap apapun yang Akang Teteh punya dan akan punya memori baik yang membuat persepsi terhadap kehidupan teh baik. Bismillah insya Allah. Nah aku teh minggu ini teh lagi bahagia-bahagianya, lagi cerik we karena bahagia. Ya Allah, aku teh beramal apa meni berhak kebahagiaan sehebat ini? Ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah. Gitu. Mudah-mudahan kehidupan Akang Teteh pun sebaik itu. Ditempatkan di mana orang-orang teh begitu ngemong, ngasuh, mencintai Akang Teteh sebegitunya, mencintai Akang Teteh dengan ugal-ugalan, sampai Akang Teteh nggak perlu nyari cinta lain dan barang-barang untuk mengharap cintanya Allah di situ. The best ya, luar biasa. Akang Teteh, sekarang waktunya untuk menghangatkan tenggorokan kita dengan minum kopi ya. Untuk sesi pertanyaan kita di minggu depanin aja supaya banyak sesi pertanyaannya lebih banyak, ya, supaya masih sempat bisa ngobrol sambil mingle-mingle ya, sambil minum atau ninyuh sorangan kopi ya. Kalau nggak suka membeli es maca di Batur ya. Sampai jumpa. Apunten samudaya kalepatan. Sukses berkah selalu buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.